Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zona BK 4G. Hari ini kita akan membahas mengenai psikologi remaja dan permasalahannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Apa sih psikologi remaja itu? Psikologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari perilaku, mental, dan tingkah laku dalam menghadapi setiap permasalahannya. Sedangkan remaja adalah fase perkembangan yang dialami seseorang ketika memasuki usia 12-22 tahun, di mana fase remaja terbagi ke dalam 3 fase. Yang pertama ada remaja awal. Ini dari usia 12-15 tahun. Yang kedua remaja madya, usia 15-18 tahun. Yang ketiga ada remaja akhir, dari usia 19-22 tahun. Jadi dapat disimpulkan, psikologi remaja adalah bagian dari psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari kehidupan remaja, baik itu dalam tugas perkembangannya maupun dalam menghadapi setiap permasalahannya. Nah, sebelum membahas permasalahan remaja, kita lihat dulu beberapa karakteristik dari remaja. Ada 6 ciri atau karakteristik. Ya, yang pertama ada perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan moral, perkembangan sosial, perkembangan kepribadian, dan perkembangan kesadaran beragama. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada perkembangan fisik. Nah, fase remaja adalah periode kehidupan manusia yang sangat strategis, penting, dan berdampak luas bagi perkembangan berikutnya. Pada remaja awal, pertumbuhan fisik sangat pesat tetapi tidak proporsional, misalnya pada hidung, tangan, dan kaki. Pada remaja akhir, proporsi tubuh mencapai ukuran orang dewasa dalam semua bagiannya. Nah, perkembangan fisik sendiri terbagi 2 ya. Ada ciri seks primer dan ciri seks sekunder. Yang pertama, untuk ciri seks primer. Remaja pria mengalami pertumbuhan pesat pada organ testis, pembuluh yang memproduksi sperma, dan kelenjar prostat. Kematangan organ-organ seksualitas ini memungkinkan remaja pria sekitar usia 14-15 tahun mengalami mimpi basah dan keluar sperma. Sedangkan pada remaja wanita terjadi pertumbuhan cepat pada organ rahim dan ovarium yang memproduksi ovum atau sel telur dan hormon untuk kehamilan. Akibatnya terjadilah siklus menstruasi pertama. Siklus awal menstruasi sering diiringi dengan sakit kepala, sakit pinggang, kelelahan, depresi, dan mudah tersinggung. Kemudian yang kedua ada ciri seks sekunder. Nah, seksualitas sekunder pada remaja adalah pertumbuhan yang melengkapi kematangan individu sehingga tampak sebagai lelaki atau perempuan. Pada remaja pria mengalami pertumbuhan bulu-bulu pada kumis, jambang, janggut, tangan, kaki, ketiak, dan kelaminnya. Pada pria telah tumbuh jakun dan suara remaja pria berubah menjadi parau dan rendah, dan kulit berubah menjadi kasar. Kemudian untuk remaja wanita juga mengalami pertumbuhan bulu-bulu secara lebih terbatas, yakni pada ketiak dan kelamin. Pertumbuhan juga terjadi pada kelenjar yang bakal memproduksi air susu di buah dada, serta pertumbuhan pada pinggul sehingga menjadi wanita dewasa secara proporsional. Yang kedua ada perkembangan kognitif atau perkembangan berpikir ya. Di sini remaja dapat digambarkan untuk pola berpikirnya sebagai berikut ya. Yang pertama, secara intelektual remaja mulai dapat berpikir logis tentang gagasan abstrak. Yang kedua, berfungsinya kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu membuat rencana, strategi, membuat keputusan-keputusan, serta memecahkan masalah. Yang
Yang ketiga, sudah mampu menggunakan abstraksi, membedakan yang konkret dengan yang abstrak. Yang keempat, munculnya kemampuan nalar secara ilmiah, belajar menguji hipotesis. Yang kelima, memikirkan masa depan, perencanaan, dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapainya. Yang keenam, mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar berintrospeksi. Yang ketujuh, wawasan berpikirnya semakin meluas, bisa meliputi agama, keadilan, moralitas, dan identitas atau jati diri. Yang ketiga ada perkembangan emosi. Nah, remaja mengalami puncak emosionalitasnya. Perkembangan emosi tingkat tinggi, perkembangan emosi remaja awal menunjukkan sifat sensitif, reaktif yang kuat, emosinya bersifat negatif, dan temperamental atau mudah tersinggung, marah, sedih, dan murung. Nah, sedangkan pada remaja akhir sudah mulai mampu mengendalikan emosinya. Nah, remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif, kematangan emosionalnya akan terhambat sehingga sering mengalami akibat negatif berupa tingkah laku. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Misalnya untuk emosi negatif akan memunculkan perilaku agresif seperti melawan, keras kepala, berkelahi, suka mengganggu, dan lain-lain. Yang kedua, lari dari kenyataan atau regresif, yaitu contohnya suka melamun, pendiam, senang menyendiri, mengkonsumsi obat penenang, bahkan sampai meminum minuman keras atau obat terlarang. Ya, sedangkan untuk remaja yang tinggal di lingkungan kondusif, ya, perilakunya akan memunculkan tingkah laku yang positif. Seperti yang pertama ada adekuasi emosi, seperti cinta, kasih sayang, simpati, senang menolong, respect, menghormati orang lain, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mereka juga dapat mengendalikan emosinya. Ya, mereka menjadi tidak mudah tersinggung, tidak agresif, optimis, emosinya tidak meledak-ledak, dan dapat menghadapi kegagalan secara sehat dan bijak. Ya, jadi dari keduanya dapat kita bedakan ya bagaimana perilaku yang muncul dari emosi yang positif dan negatif. Kemudian yang keempat ada perkembangan moral. Nah, remaja sudah mampu berperilaku yang tidak hanya mengejar kepuasan fisik saja, tetapi meningkatkan pada tatanan psikologisnya, seperti rasa diterima, dihargai, dan penilaian positif dari orang lain. Kemudian yang kelima ada perkembangan sosial. Nah, remaja telah mengalami perkembangan kemampuan untuk memahami orang lain atau social cognition dan menjalin persahabatan. Nah, remaja mulai memilih teman yang memiliki sifat dan kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya. Nah, seperti mereka mencari pertemanan yang sama-sama memiliki hobi, minat, sikap, nilai, dan kepribadian yang hampir menyerupai. Nah, kemudian perkembangan sikap yang cukup rawan pada remaja adalah sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti bagaimana teman sebayanya berbuat. Nah, ini contohnya seperti dalam hal gaya hidup, kebiasaan, hal yang disukai, pendapat, dan pikiran. Yang keenam ada perkembangan kepribadian. Nah, isu sentral pada remaja adalah ketika berkembangnya identitas diri atau jati diri yang akan menjadi dasar bagi masa dewasanya. Remaja mulai sibuk dan heboh dengan problem siapa saya atau who am I. Nah, di sini terkait dengan hal tersebut, remaja juga risau mencari idola dalam hidupnya yang akan dijadikan panutan dan kebanggaannya. Ya, mungkin di sini bisa dibilang yang akan menjadi role modelnya. Ya, di sini ada beberapa faktor penting dalam perkembangan integritas pribadi remaja. Yang pertama, pertumbuhan fisik semakin dewasa akan membawa konsekuensi untuk berperilaku dewasa pula. Yang kedua, kematangan seksual berimplikasi kepada dorongan dan emosi-emosi baru. Yang ketiga,
munculnya kesadaran terhadap diri dan mengevaluasi kembali obsesi dan cita-citanya. Yang keempat, kebutuhan interaksi dan persahabatan lebih luas dengan teman sejenis dan lawan jenisnya. Yang kelima, munculnya konflik-konflik sebagai akibat masa transisi dari masa anak menuju dewasa. Nah, di sini kalau untuk remaja akhir, mereka sudah mulai dapat memahami, mengarahkan, mengembangkan, dan memelihara identitas diri. Nah, ini akan terjadi asalkan seluruh aspek tugas perkembangannya sudah terpenuhi. Nah, di sini juga ada beberapa tindakan antisipasi remaja akhir. Yang pertama, berusaha bersikap hati-hati dalam berperilaku dan menyikapi kelebihan dirinya. Yang kedua, mengkaji tujuan dan keputusan untuk menjadi model manusia yang diidamkan. Kemudian yang ketiga, memperhatikan etika masyarakat, kehendak orang tua, dan sikap teman-temannya. Yang keempat, mengembangkan sikap-sikap pribadinya. Nah, itu yang harus diantisipasi ya. Lalu yang terakhir ada perkembangan kesadaran beragama. Nah, di sini iman dan hati adalah penentu perilaku dan perbuatan seseorang. Nah, lalu bagaimana jika perkembangan spiritual ini terjadi pada remaja? Sesuai dengan perkembangannya, kemampuan kritis remaja hingga menyoroti nilai-nilai agama dengan cermat, mereka mulai membawa nilai-nilai agama ke dalam kalbu dan kehidupannya. Nah, tetapi di sini mereka juga mengamati secara kritis kebincangan-kebincangan di masyarakat yang gaya hidupnya kurang mempedulikan nilai agama, seperti hal-hal yang tidak jujur atau perilaku amoral lainnya. Nah, di sini idealismenya, keimanan dan spiritual remaja mengalami benturan-benturan dan ujian. Ya, mungkin untuk remaja itu sendiri, selain mengetahui tentang agama yang dianutnya, mereka juga harus teguh mengimani agama yang dia percayai, ya, karena ini sebagai benteng dalam pergaulannya kelak. Nah, apa saja sih permasalahan remaja itu? Yang pertama ada permasalahan fisik dan motorik. Jadi pada masa remaja ditandai dengan adanya pertumbuhan fisik yang cepat. Keadaan fisik pada masa remaja dipandang sebagai suatu hal yang penting. Namun ketika keadaan fisik tidak sesuai dengan harapannya atau ketidaksesuaian antara body image dan self picture dapat menimbulkan rasa tidak puas dan kurang percaya diri. Yang mungkin ini yang dinamakan insecure ya. Begitu juga perkembangan fisik yang tidak proporsional. Kematangan organ reproduksi pada masa remaja membutuhkan upaya pemuasan dan jika tidak terbimbing oleh norma-norma dapat menjerumus pada penyimpangan perilaku seksual. Yang kedua ada permasalahan kognitif dan bahasa. Pada masa remaja awal ditandai dengan perkembangan kemampuan intelektual yang pesat. Namun ketika remaja tidak mendapat kesempatan pengembangan kemampuan intelektual, terutama melalui pendidikan sekolah, maka boleh jadi potensi intelektualnya tidak akan berkembang optimal. Begitu juga pada masa remaja, terutama remaja awal, merupakan masa terbaik untuk mengenal dan mendalami bahasa asing. Jadi tidak dipungkiri ya bahwa dalam era globalisasi sekarang ini, penguasaan bahasa asing merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kesuksesan hidup dan karir seseorang. Bahkan menjadi bahasa sehari-hari ya, atau bisa dibilang menjadi lifestyle anak muda zaman sekarang. Namun dengan adanya hambatan dalam pengembangan ketidakmampuan berbahasa asing, tentunya akan sedikit banyak berpengaruh terhadap kesuksesan hidup dan karirnya. Terhambatnya perkembangan kognitif dan bahasa dapat berakibat pula pada aspek emosional, sosial, dan aspek perilaku dan kepribadian lainnya. Yang ketiga ada permasalahan sosial, moral, dan agama. Nah, remaja disebut pula sebagai masa social hunger atau kehausan sosial yang ditandai dengan adanya keinginan untuk bergaul dan diterima di lingkungan kelompok sebagainya atau peer group. Penolakan dari peer group dapat menimbulkan frustasi dan menjadikan dia sebagai isolated dan merasa rendah diri.
Nah, mungkin ini salah satu faktor ya yang banyak dialami oleh remaja zaman sekarang, bahwa timbulnya bullying, rasa rendah diri itu dari lingkungan itu sendiri. Nah, hubungan sosial yang dikembangkan pada masa remaja ditandai pula dengan adanya keinginan untuk menjalin hubungan khusus dengan lawan jenis, dan jika tidak terbimbing dapat menjurus tindakan penyimpangan perilaku sosial dan perilaku seksual. Pada masa remaja juga ditandai dengan adanya keinginan untuk mencoba-coba dan menguji kemapanan norma yang ada. Jika tidak terbimbing, mungkin saja akan berkembang menjadi konflik nilai dalam diri maupun dengan lingkungannya. Nah, jadi mungkin ini menjadi permasalahan yang cukup kompleks yang terjadi saat ini, bahwa lingkungan sosial, moral, dan agama itu sangat berpengaruh terhadap pergaulan remaja saat ini. Lalu yang keempat ada permasalahan kepribadian dan emosional. Pada masa remaja disebut juga masa untuk menemukan identitas diri atau self-identity. Usaha pencarian identitas pun banyak dilakukan dengan menunjukkan perilaku coba-coba, perilaku imitasi, atau identifikasi. Ketika remaja gagal menemukan identitas dirinya, dia akan mengalami krisis identitas atau identity confusion, sehingga mungkin saja akan terbentuk sistem kepribadian yang bukan menggambarkan keadaan diri yang sebenarnya. Reaksi-reaksi dan ekspresi emosional yang masih labil dan belum terkendali pada masa remaja dapat berdampak pada kehidupan pribadi maupun sosialnya. Dia menjadi sering merasa tertekan dan bermuram durja, atau justru dia menjadi orang yang berperilaku agresif. Pertengkaran dan perkelahian seringkali terjadi akibat dari ketidakstabilan emosinya. Nah, berikut beberapa permasalahan yang terjadi pada remaja. Mungkin kalau kita bahas lebih banyak lagi, nah itu beberapa contoh saja. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana cara mengatasi dari permasalahan remaja ini. Yang pertama, tingkatkan agama. Dalam psikologi agama menjelaskan bahwa kehidupan beragama keluarga menjadikan anak sebagai seseorang yang tahu akan kewajiban dan batasan atau tidak. Terkadang remaja itu sudah mengerti agama dan hal yang dilakukannya, tapi masih saja ada yang melanggar, apalagi mereka yang tidak mempelajari mengenai agama. Jadi yang harus kita lakukan adalah apapun agamanya, apapun yang kalian percayai, semua pasti mengajarkan kebaikan, sehingga perlu meningkatkan lagi iman dan ketakwaan kita, terutama untuk remaja yang masih bisa dibilang labil dalam mengambil tindakan dan keputusan. Yang kedua, isi waktu bersama. Remaja memang bukan anak-anak lagi yang mau pergi dengan orang tua kemanapun bersama, tapi mengisi waktu luang diserahkan kepada kebijakan remaja itu sendiri. Para remaja sama seperti anak-anak, mereka masih membutuhkan materi, juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Karena alasan inilah waktu luang yang dimiliki remaja dapat diisi dengan kegiatan keluarga, di mana kalian bisa menghabiskan waktu dengan mengobrol dan berbagi kegiatan lainnya, misalnya dengan melakukan permainan bersama atau kegiatan positif lainnya. Yang ketiga, campur tangan orang tua. Nah, ketika kalian memiliki permasalahan apapun, ada baiknya kalian menceritakan kepada orang tua kalian, karena bagaimanapun juga orang tua tetap akan memberikan hal yang terbaik untuk anaknya. Yang keempat, sugesti positif. Kalian bisa menemukan lebih banyak pikiran-pikiran positif bahwa melakukan hal yang buruk dan melakukan hal yang lebih baik akan jauh lebih menyenangkan. Memberikan sugesti-sugesti positif apa yang harus dilakukan akan memberikan dampak positif juga ke depannya. Kemudian yang kelima, bergaul dengan teman sebaya. Cobalah untuk bergaul dengan teman sebaya yang hanya berbeda umur 2 atau 3 tahun. Itu mungkin masih ada toleransi. Tapi ketika kalian membiarkan diri kalian bergaul dengan teman main yang sangat tidak sebaya dengan kalian, dengan gaya hidup yang sudah pasti berbeda, maka kalian pun bisa terbawa gaya hidup yang mungkin buruk,
yang mungkin seharusnya belum perlu untuk kalian jalani. Jadi intinya, bergaullah dengan teman seumuran kalian yang bisa membawa kalian ke dalam hal-hal yang positif juga. Yang terakhir ada identitas diri. Nah, untuk identitas diri ini memang cukup mengganggu beberapa remaja ya, di mana remaja mengalami kegagalan menghadapi identitas peran dan lemahnya kontrol diri. Jadi remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik. Juga mereka berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. Nah, inti dari semuanya adalah kalian sebagai remaja harus dapat melengkapi seluruh aspek tugas perkembangan remaja, sehingga kalian akan lebih mencintai diri kalian sendiri dan menerima segala sesuatu yang ada dalam diri kalian. Sekian video kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.